Van siap ya Van? Dalam 5, Siap. 4, 3, Sebentar, 2, Oke, siap. 1. Silakan Van. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfan, STMM. Gua tambahin dokter kandidat ya, biar lebih keren dikit lah ya. Oke. Nggak mau jalan nih? Set ya? Oh, Wah, lu oke. bajakan lu. Oh, enggak lah. Oke. Gue S1 2006, angkatan 2006. Terus pendidikan gue S2 manajemen di Mercubuana. Sekarang lagi running S3 ambil doktoral. Terus pengalaman berbagi ilmu tuh ya 2011 gue di Asia, 2012 gue di Ericsson Indonesia, 2017 di Leskop, 18 gue di Invitech jadi CEO, 2020 jadi Westcon, 2020 tuh join sama Sony di SAS 2004, 2021 gue di Kominfo, di CAA dan PMK. Cuman tahun depan lagi idle nih, semoga ada teman-teman yang berbaik hati untuk ngajakin saya kerja gitu kan. Semoga gitu kan. Oke, lanjut. Ini gue mau bahas tentang kesehatan jiwa gitu kan. Kenapa sih penting kesehatan jiwa? Ini penting banget. Ini lagi in banget lah di dunia kita lah gitu. Mungkin jangan-jangan teman-teman tuh punya masalah kejiwaan, tapi tanpa teman-teman sadari gitu loh ya. Ya, ini gue bagi ada masalah fisik gitu kan, yang mengalami gangguan, ada emosional yang nggak stabil, itu sosial lah, yang mungkin nggak pede gitu kan. Mungkin kayak kerja, mungkin kalau ngaca dia nggak pede gitu kan. Kalau gue sih pede-pede aja gitu. Misalnya contohnya seperti itu, gitu kan. Kayak Danang mungkin kalau keluar-keluar harus pakai minyak wangi misalnya gitu kan. Kalau dia deket-deket, mau apa nih gitu kan, misalnya seperti itulah gitu kan. Ada yang seperti itu gitu kan ya. Nah, ini macam-macam jenis gangguan jiwa. Sorry ya, tipe ya. Ini gue ambil dari source-nya DSM-5. Ini buku yang psikologi, bos. Ya, ada banyak jenis-jenis gangguan jiwa tanpa kita sadari. Kita cuma taunya mungkin, lu apa sih, nggak mood, bad mood, nggak. Padahal banyak banget tuh, bro. Ya, ada yang namanya neurodevelopmental disorder, ada skizo, ada bipolar, ada depresif, ada anxiety, cemas. Ya, misalnya kayak cemas nih, gajian kapan ya, nggak keluar-keluar nih gitu. Contohnya seperti itu. Cemas, kira-kira nih, ini bisa keluar di dalam atau keluar di luar gitu ya. Aduh, cemas nih, kayak ngangkat apa, nggak, kira-kira kayak gitulah ya. Terus ada trauma gitu kan. Dan banyak sekali gangguan-gangguan kejiwaan yang tanpa kita sadari berada di lingkungan kita gitu loh ya. Nah, sekarang gue mau fokus di sini di poin nomor 5. Gue bahas bipolar aja gitu kan. Karena gue expertise di bidang bipolar gitu kan. Karena banyak adik-adik gue yang gue jaga moodnya biar lebih stabil up and down-nya gitu kan. Lanjut, apa sih itu bipolar? Ya, bipolar itu gangguan jiwa yang bersifatnya episodik gitu kan. Jadi ada manik, hipomania, ada depression dan campuran gitu loh ya. Dulu namanya sebutnya manik depresif gitu lah ya. Itu gangguan mood. Moodnya tuh kayak bipolar, B ya kan. 2, polar kutub. Jadi kutub itu perubahannya sangat cepat perubahannya gitu ya. Terus nah ini secara epidemiologi gitu ya. Ya, gangguan bipolar itu seumur hidup cuy. 1-3%. Nah, kebanyakan wanita itu 2-3 kali. Lu kebayang deh, udah cewek udah menstruasi bipolar, kelar hidupku deh, bro. Kelar gitu kan. Nah, ini contohnya lah ya. Banyak juga yang coba bunuh diri gitu kan. Banyak sekali, ada seperti impulsif banget gitu. Nah, secara etiologi gitu kan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang bipolar. Ya, bisa jadi masalah hormonal, kayak ya neurotransmitternya nggak stabil, saraf-sarafnya gitu kan, atau juga karena genetik, kromosomnya. Nah, atau juga psikososial, pola asuhnya, kebanyakan obat, mungkin waktu SMA SMP kebanyakan coli gitu kan, kebanyakan onani gitu kan, itu juga nggak stabil tuh, jadi up down gitu kan. Itu salah satu yang seperti itu gitu ya. Nah, ini biasanya nih ya, perilaku berbudahan dari mood, pikiran, energi, dan perilaku. Moodnya tuh nggak stabil gitu loh, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia nangis gitu kan. Nah, selama periode mood ini, pasien tuh berisiko mengalami kekambuhan gitu. Jadi kadang dia mania, kadang dia depression gitu kan. Mania tuh perasaan yang happy. Kayak gimana mania nih lihat gua nih gue kayak lagi happy kan. Nah, itu contoh-contoh mania lah gitu kan, gitu. Nah, ini episode dalam gangguan eutemik itu normal lah ya, kondisi mood yang stabil lah gitu kan. Terus ada lagi depression. Nah, teman-teman pasti bingung lah, apa sih beda depression sama sad gitu lah. Sad tuh kondisi dia menangis gitu, dan orang nangis tuh disertai 5-8 menit selesai air matanya dia gitu ya. Tapi kalau depression dia nggak nangis gitu loh, tapi dia tidak punya tenaga. Dia hanya rebahan di pojokan, dia bingung mau ngapain, pandangan kosong, nggak ada gairah hidup. Mau ngapain dia bingung gitu loh. Nah, kalau hipomania itu rasa gembira, rasa happy, tapi nggak berlebihan gitu.
Jadi rasa senang tapi nggak terlalu berlebihan. Nah, kalau mania itu perasaan yang sangat sangat bahagia, yang impulsif banget lah. Ah, seperti itu. Nah, ini kategorinya ya. Jadi kalau misalnya dia punya bipolar, lagi ada fase mania gitu lah, ya. Dia tuh pede banget gitu kan. Tapi dia kurang tidur gitu kan. Bicaranya cepet banget. Ya kan, idenya tuh banyak, bisa ke A, ke B, ke Z, cepet banget. Terus ya itu meningkat juga, seksnya meningkat gitu kan, sekolahnya juga jadi rajin gitu kan. Nah, ini gue skip aja. Nah, ini masuk ke depresi yang depresi nih ya, ini mania. Nah, depression. Kalau depression pasti dia hilang minat, hilang rasa senang. Bahkan apapun yang jadi kesukaan dia nggak akan mau gitu loh. Misalnya, contohnya, Fauzan kan sering ini tuh dia suka main bola gitu kan. Nah, kalau dia tiba-tiba, gue malas main bola gitu kan. Nah, seperti itu tuh. Jadi segala kesukaannya dia tuh hilang dengan begitu aja gitu, ya. Terus nggak ada energi gitu loh. Padahal dia sebenarnya makan aja tapi nggak ada semangat gitu kan. Nah, efeknya apa gitu misalnya kan, kalau lebihnya beratnya turun, jadi insomnia, nggak bisa tidur, konsentrasinya nggak fokus gitu. Kadang-kadang muncullah pikiran untuk bunuh diri. Tapi beda dengan skizo ya. Skizo tuh kita merasa mendengarkan bisikan-bisikan gitu. Ini hampir sama ya tadi. Nah, ini hipomania. Hipomania tuh mania agak mundur dikit dari manik gitu ya. Moodnya meningkat, stabil bisa 4-5 hari gitu, nggak ada halusinasi atau waham. Waham itu kondisi ngerasa lu lagi halu. Nah, halu lah. Kayak orang lagi halu tuh waham tuh, gitu kan. Gitu. Terus kebutuhan tidurnya udah agak turun lah, gitu kan. Terus banyak bicara tapi masih tetap ini, gagasannya ini. Percaya dirinya tetap meningkat, gitu. Nah, kalau campuran ini up and down. Jadi seminggu dia happy, ya seminggu lagi dia rasa capek, rasa sedih gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang bipolar itu jadi kayak gitu, bro. Jadi kadang-kadang ada yang meninggal, harusnya menangis, dia nggak nangis. Kadang seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kalau ada orang sedih, dia malah ketawa-tawa gitu kan, tanpa kita sadari gitu loh, ya. Nah, ini secara perkembangan episode gangguan lah ya, dari mania ke mania, depression dia turun, dia normal lagi, terus manik lagi, udah tuh berulang terus seumur hidup, gitu loh. Jadi hampir di Indonesia ini remaja rentan usia 16 sampai 25 tahun tuh mudah kena bipolar. Ya, risetnya seperti itu. Jadi coba aja dicek gitu teman-teman lingkungan sekitar atau apapun gitu loh. Kadang nggak aware gitu, tapi sebenarnya dia sudah tahu gitu bahwa wah, gue ada masalah nih sama diri gue gitu kan. Karena skeptisnya orang Indonesia tuh saat ada punya penyakit gila, lu gila gitu loh. Penyakit jiwa, padahal sebenarnya penyakit jiwa itu bisa disembuhkan. Caranya apa? Caranya nanti di next step berikutnya. Oke. Nah, ini tak coba masukin ya, kita mapping gitu dari hipomania, mania sama depressionnya. Teman-teman bisa lihat kan, moodnya dia kalau lagi manik tinggi gitu, gampang tersinggung, banyak bacot gitu kan, tidurnya berkurang, seksnya tinggi gitu kan, pede banget, ini banyak. Kalau mania ya lebih tinggi lagi. Nah, nih poinnya, membelanjakan uang berlebihan gitu, kadang suka belanja yang nggak penting gitu loh, ya. Kalau depression tuh nggak nafsu makan, nggak ada hasrat seks, bahkan cuma rebahan doang, kehilangan minat, bakat. Bahkan kadang-kadang ngerasa diri ini paling hina, atau lagi depresi seperti itu. Nah, ini tadi ya, yang tadi saya bilang ya, ada beberapa caranya untuk apa ya, untuk mengcover saat orang itu bipolar. Ada terapinya, ada psikoterapi dan farmakoterapi. Nah, ini contoh yang farmakoterapi, menggunakan obat-obatan ya. Ada mood stabilizer, semacam obat buat naikin biar moodnya tetap stabil kayak orang pada umumnya. Ada yang buat naikin mood juga. Nah, kalau lagi dia drop, dia lagi nangis, lagi depression, dia lagi nggak ada gairah, ada obatnya juga, antidepresan gitu. Dan obat-obat ini tidak dijual sembarangan, harus pakai resep obat gitu. Cuma saya memperhatikan banyak di Indonesia, banyak di Jakarta khususnya ya, saya lihat di beberapa toko-toko obat yang nggak jelas, obat-obat ini dijual bebas gitu, saya perhatikan, dengan harga yang mahal. Kenapa? Ya, memang obat-obat ini gampang bisa bikin nge-fly gitu. Jadi kalau minum obat yang buat naikin mood, itu orang ngerasa happy aja gitu. Ketawa-tawa lah kayak nggak ada beban. Ataupun bisa tidur dalam waktu yang lama gitu kan. Gitu. Nah, ini kayak antidepresannya nih, mood stabilizer. Nah, psikoterapi, contoh lah misalnya dia terapi sama keluarganya, dengan kelompoknya, dengan teman-temannya lah gitu kan. Jadi, sebenarnya orang bipolar itu nggak perlu di ngertiin ya teman-teman ya, dia juga pengen fight dengan dirinya gitu, dia akan berjuang dengan dirinya ya gitu. Tapi memang kadang kondisi
semua orang berpikir bahwa itu hanya drama gitu, itu hanya akal-akalan aja lah, hanya playing victim atau manipulatif lah gitu. Tapi actually-nya yang bisa memvonis orang bipolar itu hanya dokter, dan itu pun tidak langsung di state seperti itu, butuh research, butuh pendalaman yang lebih dalam gitu kan. Nah ini kunci tadi ya, tadi yang saya bahasnya dari awal lah, mungkin gejalanya seperti apa, tipenya kayak gimana gitu kan, apakah dia mau melakukan bunuh diri, dan banyak juga sih seperti itu ya. Terus pengobatan seperti apa, apakah obatnya bagus apa enggak gitu kan. Terus sama keluarga, apakah keluarga ada yang pernah nyobain atau enggak obat-obat juga gitu kan. Nah ini efek sampingnya dan lain sebagainya. Nah pentingnya lah dukungan keluarga itu penting banget sih sebenarnya kan. Jadi ya keluarga harus memberikan nilai positif terhadap pasien, bahwa kamu pasti bisa gitu kan. Banyak terapinya lah, bisa juga terapi religius lah, pendekatan secara Islamik mungkin dengan cara mengaji atau saatkan ibadah. Tapi lagi-lagi ya, orang bipolar itu sebenarnya bukan dia nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama gitu. Semua paham kok, semua tahu lah, semua akan kembali kepada yang maha kuasa gitu kan. Tapi memang ada poin yang mungkin orang-orang nggak akan paham gitu. Nah ini yang terakhir lah set dari saya gitu kan. Sebenarnya kalau panjang bisa aja, tapi saya nggak mau lama-lama lah, biar nanti Pak Tinjo yang melanjutkan. Terakhir dari saya, kucing kurus mandi di papannya dari kayu jati. Abang kurus bukan kurang makan, karena mikirin dek Caca yang baik hati. Nah ini adalah salah satu artis cantik yang bipolar juga, yang sering berbagi lah ya. Namanya Mas Anda, teman-teman udah tahu lah ya gitu kan. Nah bisa dilihat lah di keseharian Mas Anda itu seperti apa untuk bipolar gitu kan. Kira-kira itu aja lah sharing session dari saya untuk pertemuan yang pertama ya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, next saya akan coba bawa materi-materi yang mungkin menarik lah ya gitu. Jadi kesehatan jiwa itu penting banget ya teman-teman ya, kerja under pressure gitu kan, terus dapat bos gak asik gitu, dapat teman rada-rada autis gitu kan, itu juga ngaruh juga gitu kan, dan semua orang juga akan peduli juga gitu, karena setiap orang juga punya target masing-masing. Kira-kira itu aja lah presentasi dari saya pada malam hari ini. Mungkin kalau teman-teman mau open discuss, saya sangat terbuka lah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, thank you buat Arfan. Coba gue komentarin ya. Pertama, gue amazing nih. Arfan tuh dapetin ilmu psikologinya dari mana ya? 5 mantan gue psikolog semua bang. Jadi kalau kita lagi ngobrol habis di kamar nih, habis check in nih, kita suka ngobrol-ngobrol tentang psikolog gitu bang dulu bang. Dengan siapa? Dengan ya mantan gue kan, mantan gue psikolog semua, ada psikolog UI, ada psikolog Unpar, psikolog UNJ. Itu yang dibilang itu ya, bergaul dengan tukang minyak wangi, badan kita jadi wangi ya. Ini Arfan bergaul dengan psikolog, jadi pinter psikolog nih. Jangan aja, makanya jasa jamba danang aja, bukan wangi yang ada. Bang Danang, bercanda. Oke, Arfan ya, kalau gue lihat pertama pede banget, pedenya itu luar biasa lah. Gue bersyukur banget ada Arfan di sini. Gue lihat ini paling menonjolnya dari Arfan tuh pedenya ya, dari cara bicaranya, dari gesturnya, dari eye kontaknya, semua dapet tuh. Pokoknya unsur-unsur yang pede, semangatnya dapet semua. Nah tadi gue juga sampai bingung, gue harus ngasih masukan apa buat Arfan ya. Tapi gue akhirnya coba lihat dari angle ini aja, mudah bermanfaat ya. Jadi tadi untuk alurnya aja sih. Jadi pertama tadi gue lihat untuk yang pas presentasi, gue sempat masih bingung Arfan ini mau kemana, karena pertama itu Arfan memperkenalkan diri itu agak panjang kan ya. Maksudnya ada cerita tentang kuliah di mana itu agak panjang gitu ya. Maksud gue kalau misalkan memang mau ke psikolog, mungkin pembukaannya dicari kalimat-kalimat yang catching tapi udah bisa membawa ke situ gitu ya. Tadi gue melihat malahan adanya di terakhir tuh yang kayak punya bos yang nggak enak gitu ya. Terus kerjaan yang stres gitu, itu bisa memicu, bisa jadi pembawa audiens untuk bisa kebawa ke temanya. Misalkan mungkin bisa dibuka dengan kayak gini,
lo ada nggak yang punya bos nggak enak banget? Atau lo ada nggak yang lo selama ini stres sama kerjaan gitu ya? Jadi meskipun kita belum jelasin tema, tapi kita udah bisa ngebaca nih, oh kayaknya Arfa nih mau bawa tentang kesehatan jiwa nih. Atau misalkan gini, di antara lo ada nggak yang akhir-akhir ini sulit tidur? Hmm. Atau misalkan juga bisa misalkan lo ngerasa nggak kalau mau tidur kayak ada yang ngeliatin gitu? Kan biasanya tipikal-tipikal orang yang stres kan ya, ada halunya, ada wahamnya kan. Betul betul bang, betul betul. Atau ada nggak misalkan di antara lo yang akhir ini nggak mau keluar rumah, bawaannya kayak takut gitu? Itu kan bisa ke arah anxiety disorder kan ya. Jadi banyak kan ya yang bisa kita. Jadi untuk menarik ini aja sih korelasi dengan audiens. Jadi audiensnya bisa ketarik sama kita ya. Benar bang. Nah, terus gue mau lihat sekarang, gue coba lihat formnya ya biar lebih terarah deh, biar masukannya ya. Yang pertama Excel-nya tadi gue lihat emang sangat bagus ya, sangat bagus di kepedeannya. Mungkin di antara kita ini Danang mungkin Arfan mungkin yang di antara salah satu speaker yang paling pede nih. Jadi seperti orang bilang kalau ada satu orang yang semangat, biasanya orang lain semangat. Jadi gue berharap Arfan terus di sini untuk semangatin orang-orang ya. Terus tadi clarity jelas banget, jadi tipikal speaker yang sangat percaya diri, vocal variety otomatis jelas, eye contact juga udah pakai eye contact, udah pakai gerakan tangan, udah pakai gestur, udah pakai segala macam, comfort level comfort banget. Gue juga amazing, kok bisa ya Arfan yang nguasain materi psikologi ya. Dan juga tadi materinya runtut. Iya bang, anak S3 bang, anak S3. Asya Allah bang. Makanya gue cukup amazing sih, anak elektro itu sebenarnya skillnya banyak ya, jadi bukan cuma technical doang. Benar. Terus juga audience awareness, tadi gue bisa tadi kasih masukan ya gimana caranya kita bisa tarik audience kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan audience kita. Interestnya juga otomatis bisa ketarik di situ ya. Paling ini sih kalau gue kasih masukan kan tadi materinya agak padat ya. Itu coba deh untuk ke depan kan lu kan ini ya bakalan sering ya. Itu kendala gue juga biasanya tipikalnya sama. Gue tuh detail banget dan pengen jelasin semuanya. Tapi itu sebenarnya bisa dirangkum. Coba aja deh misalkan tadi kan ada banyak poin tuh. Sebenarnya tadi gue lihat sebenarnya itu bisa dijelasin dengan satu kalimat yang sama gitu ya. 10 poin tapi bisa dijelasin dengan satu kalimat. Jadi kita bisa, andai kata kita dikasih waktu sedikit, kita bisa efektif deh nyampainnya. Paling itu sih dari gue ya, mudah-mudahan bisa jadi masukan yang bagus buat lo ya, Van ya. Thank you banget, keren. Oh iya teh. Ya sebelum saya berbicara ini pertama kali saya ikut acara ini dari awal. Kemarin pernah cuma akhir doang. Jadi mohon maaf kalau penilaian saya banyak yang ngaco. Cuman saya akan sesuaikan dengan dokumen. General comment, you excelled at. Kalau saya mendengarkan Arfan tadi ya penguasaan materi itu excellent. Lalu percaya diri yang tinggi itu juga excellent. Lalu you may want to work on. Saya agak kurang nyaman dengan banyak gitu kan, mungkin bisa dikurangi. Kalau to challenge yourself-nya saya no comment. Untuk clarity saya kasih nilai 4, bagus. Use tone speech volume tools 3. By the way, Arfan cadel nggak sih, Van? Ya, aku nggak bisa ngomong L, Dim. Oh iya, pantesan. Sama kayak saya juga nggak bisa. Kontak bagus, gestur juga bagus, audience awareness bagus, comfort level ya terlihat sangat nyaman kayaknya Arfan. Banyak dirty jokes juga. Dirty joke. Lalu interest interesting sih ya, kesehatan jiwa kan banyak yang gangguan jiwa ya, apalagi
masa pandemi gini. Hmm. Plan kayaknya semuanya oke lah ya, dari jenis-jenis gangguan jiwanya sampai gimana solusinya ya. Tadi yang saya tangkap sih kan yang satu agama, yang satu obat ya. Oke, dari saya cuma bisa komen segitu. Oke. Saya lempar ke moderator lagi. Bener. Thank you, Wadin. Ini juga salah satu juri berbakat nih. Ya bakat Oke. nih. Untuk waktu tadi kan di awal itu infonya Ya. 5 sampai dengan 10 menit untuk Arfan Ya, gimana tuh? bawain materi itu lewat sekitar 2 sampai 3 menit sih Pak. Gua catat tadi di angka 13 menit ya. Oh, jadi totalnya Selesai. 13 menit ya? Bawain. Iya. Oke. Sip. ngitungin Alkantar kalau untuk yang memang gitu-gitunya tergolong sedikit. Arfan gue bilang itu cuma 5 ya, itu pun, dan menurut gue ya itu sesuatu yang perlu ya mungkin ya, karena memang ada jeda yang memang mikir. Cuma memang setuju tadi dengan Dimas ya, kalau nggak salah dari Dimas itu ada yang sedikit mengganggu sebenarnya. Sebenarnya ini ya gitu ya, nah itu sebenarnya agak mengganggu. Jadi mulai dari mungkin sekitar setelah 3-4 menit pertama itu gue coba hitung totalnya yang seperti itu ada 34 kali. Tapi ya jadi ya gitu kan gitu. Ah itu sebenarnya mungkin itu bisa diminimalisir sih. Kebiasaan Seharusnya. ngomong ini itu kebiasaan ngomong anak buah bang, gue kayak gitu bang, gitu kan? Iya nggak gitu. Nah ya itu mungkin ya kadang ada perlunya, kadang ada enggaknya, gue nggak tahu juga. Tapi awal-awal sih nggak gue hitung, tapi begitu masuk mungkin sepertiga di awal lewat karena merasa kayaknya kurang pas ya, dari situ gue mulai hitung sih. Udah itu aja dari gue terus. Aduh, ya makasih Arfan. Ini materinya menarik nih karena terkait mental health ya. Sama kayak komentar yang lain. Ini kalau setiap kali hari Jumat itu selalu nemu materi yang nggak expect gitu ya dari teman-teman semua gitu. Kayak Fauzan kemarin ngomongin kehidupan tapi pakai bahasa fisika gitu ya, kayak something yang nggak pernah kita tahu gitu ya. Jadi ini menarik banget ngeliat Arfan tadi ngejelasin terkait mental health. Nah, cuman tadi sedikit catatan aja, masukan aja kali ya. Mungkin ya ini soalnya kan ini ajang kita belajar bersama ya. Sekaligus ngingetin diri sendiri juga kalau kita ada ini. Tadi benar tuh yang dibilang Bang Kun, kan Arfan tuh kayaknya menguasain banget ya, materinya tuh banyak, dijabarin semua. Nah dulu pernah ada yang ngasih saran ke saya ketika kita ngejelasin materi, dan materi itu nggak kita jelasin dalam penjelasan kita, lebih baik tidak ditampilkan, karena akan distract kepada audiensnya gitu. Jadi dia lagi baca, karena tadi kan tulisannya padat ya, jadi cukup banyak, kecil-kecil gitu ya, jadi begitu lagi dibaca tiba-tiba gitulah ya gitu. Jadi bener yang tadi kita bilang, akan mengakhiri penjelasannya dengan itu gitu. Jadi mulai agak berulang, terus jadi ketika lagi dibaca diganti slide. Jadi padahal ada yang belum dia jelasin gitu. Ternyata Arfan memang hanya fokus kepada yang bipolar tadi. Atau memang tadinya skemanya Arfan adalah menjelaskan keseluruhan bahwa penyakit kejiwaan itu apa aja, tapi dia fokus ke satu gitu ya. Dan tapi ketika di bipolar itu juga banyak istilah. Nah, kadang kita perlu lihat audiens juga nih. Kalau kita sebagai orang yang bicara di depan umum ya, kita mungkin harus lihat audiens juga. Kita bisa ngira-ngira audiensnya familiar nggak dengan term-term yang kita pakai gitu ya. Kalau memang ada term-term yang khusus gitu, spesifik gitu ya, kebetulan gue hampir nggak kenal semua term itu, lagi mencoba mengenali gitu, ini apa gitu ya, tiba-tiba ya udah dijelasin cepet banget gitu ya, termnya agak cepet sih kalau tadi juga lu ngomong gitu ya udah 10 dong. iya, kepala Males. Hitungin lu ngomong gitu udah 10 lu. loh. Lanjut. jadi ketika dia vokal variety-nya,
jadi dia berulang tuh, jadi makin cepat gitu ya, jadi makin slide, akhirnya Dia lagi kan. kayaknya akan ada yang nggak kecapai gitu yang pengen dia sampaikan gitu. Jadi itu sih yang gua tadi tangkap ya, tapi sih overall menarik sih materi apa yang disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti nextnya dilanjutin lagi sih. Gue mencatat ada beberapa hal terkait penyakit kejiwaan yang mungkin banyak orang yang nggak sadar dia punya sakit jiwa gitu ya. That's the Thank you. point. 17 gitu ya. Nomor 17 gitu ya. Kan ngikutin gayanya Arfan ngomong tuh. Iya. Nah, lu tuh influencer. Dia itu mengkonfirmasi gitu loh. Gitu ya, gitu. Mengkonfirmasi gitu kan. Ya, thank you, Nan. Ada lagi yang mau komentar nggak? Yuk, teman-teman silakan dibuka lapaknya. Kalau mau buka, silakan. Very welcome. Kita discuss aja Kalau ada isinya. yang mau komentar silakan. Kalau mau nanya, gua bisa jelasin lagi gitu. Kak, kalau misalnya belum Gua nanya. Gue nanya, Pan, Ya, kan Bang. artinya gini lah ya, apa namanya? Misalnya orang yang misalnya dia sadar ada penyakit ya, contohnya tadi seperti bipolar ya. Ya. Karena gue yang paling pernah deket banget untuk nangani orang tuh yang skizo, tapi udah lama banget. Nah, kalau yang bipolar gitu ya, terus tadi ada berbagai penyakit kejiwaan lain, macam-macam lah itu ya. Gue juga istilah-istilahnya baru gue tahu tuh. Oh, ada yang begitu. Terus ada tadi yang masalah tidur ya, apa tadi tuh? Wake disorder apa? Lupa gue tadi. Itu ternyata ada juga yang kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dengan kayak gitu, misalnya nih, lu kan ini ya, udah banyak mengetahui tentang itulah ya. Mungkin udah mulai riset, juga konsultasi ke mantan-mantan lu kan. Itu lu pas sama mantan lu bukannya dijadiin ini kan? Objek kan? objek ya? Kali buat skripsi ya dia atau disertasi ya dia. Mantannya lulus semua kan, habis itu udah ada yang tinggal gitu. Yang gue tanya tuh sebenarnya kalau dari objek, misalnya teman kita yang lagi sakit gitu ya, atau yang lagi tadi ada panik, hipomanik gitu ya. Sebenarnya kalau dari tadi lu sempat nyinggung sih pas presentasi, ekspektasi dari orang yang sakit, yang pasien lah gitu ya, itu ekspektasi mereka terhadap orang lingkungan menanggapi mereka itu sebenarnya kayak gimana? Gitu. Tadi lu sempat nyinggung sedikit, gue nangkapnya ya dibiarin aja karena itu proses. Tapi sebenarnya gimana sih? Tadi nggak sempat mendetail tuh tadi tuh. Jadi gini Bang, kalau pertanyaan yang pertama, gimana sih kita bisa tahu bahwa orang itu punya kejiwaan apa enggak gitu ya. Jadi ini, gue mappingnya gini Bang, penyakit ada dua ya, ada penyakit zohir dan penyakit batin. Penyakit zohir itu kita tahu, orang lain nggak tahu. Ya, kita tahu, orang lain nggak tahu. Contohnya apa? Contohnya jantung lah ya, Titos jantungan gitu kan. Titos tahu, tapi gue nggak tahu. Tiba-tiba Titos lewat, gue kagetin, Titos mati, selesai. Nah, itu penyakit zohir. Kalau penyakit batin itu orang yang punya penyakit batin nggak tahu gitu, tapi orang di sekitarnya tahu gitu loh. Ya, contoh kalau misalnya lu bisa melihat lah kadang-kadang kayak orang sombong gitu, kadang-kadang contohnya ya ini sombong banget sih, tapi dia nggak ngerasa dia sombong gitu. Mungkin orang sekitar tahu. Kayak gua, cara ngontrolnya gimana? Gue punya penyakit kayak gitulah misalnya ya. Kan kita konsul ngobrol, orang di sekitar yang paham tentang medis akan menginformasi gitu. Coba deh kamu ke sana gitu kan. Semakin banyak orang yang ngomong berarti menguatkan gitu kan, perception-nya gitu kan ya. Dicobalah dianalisa dan sebagainya gitu kan. Karena gue berapa kali, ini ada cewek nih ya, umur 26, 27 ya, gue ngobrol sama dia juga. Gue discuss dengan dia, dengan pattern-nya dia sehari, 2-3 hari, gue bilang sama dia, lu ke psikiatri deh, lu ada masalah kejiwaan gitu kan. Karena mungkin gue sering ketemu banyak orang yang seperti itu gitu loh ya. Nah terus kedua, gimana sih kita treatment dengan orang yang kayak gitu? So far sejauh ini, gue sering bercerita dengan, gue punya masalah dengan mood gue juga ya. Gue hanya minta didengerin sih, cukup didengerin aja, gak perlu dinasehatin gitu loh. Karena kalau nasehatin agama, gue mungkin lebih jago ketimbang nasehatin gue, gitu sama teman-teman gue. Gue tahu soal seperti apa. Cuma kadang-kadang saat mood kita tidak stabil, kita hanya butuh teman buat dengerin doang sih bang. Cukup dengerin aja, gak perlu kita menambahkan. Nah ini sejauh ini, ya gue masih gue sama kok, gue berapa kali kecewa, tiba-tiba muncul kecewa, timbul kesel dan lain sebagainya gitu kan. Ya gue ngobrol sama teman gue, kayak ke Tinjo nelfon, ke Nanda nelfon, ke Zihan nelfon, ya gue ngomong aja gini, tapi
Dia cukup bilang apa teman-teman gue, oh ya udah Van, abis itu ya udah dengan sendirinya hilang gitu loh. Karena kan mood itu kan up and down yang tadi gue bilang, sama kayak cewek lagi menstruasi ya. Cewek kalau lagi main kan galaknya masya Allah tuh, apapun jadi salah. Apalagi kita punya bini misalnya sama lah kayak lu sama Ulfa lah, pasti lu salah mulu pokoknya. Kira-kira gitulah gitu loh. Kalau masalah gimana treatment kita untuk ketemu dengan orang yang punya masalah kejiwaan gitu. Mereka tuh nggak butuh dinasihatin, nggak, mereka udah paham. Mereka hanya butuh cuman, oh lu dengerin gue aja deh, gue mau ngobrol. Biar apa? Biar emosinya keluar. Entah dalam bentuk tangisan, atau dalam bentuk marah-marah gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitulah Bang Ojan kalau based on experience gue ya Bang ya. Kira-kira gitu. Oke. Sip. Wah, mantap. Thank you. Silakan lanjut Pak Seru ya. moderator. Seru. Kalau ada yang nanya lagi, boleh. oh ya ada yang mau nanya lagi nih, siapa nih? Elvis ya? Gua. Elvis. Tadi gua, Elvis. ini bahasanya menarik sih. Bahasanya menarik. Tadi juga Bang Kun sempat udah sempat ngomong sih ininya. Cuman gini, karena sebenarnya bahasanya menarik karena ketika gue punya teman di US ya, dia bilang itu untuk masalah kejiwaan itu ternyata di sana tuh jadi kayak merebaknya banyak gitu loh, sampai mereka punya ada bangsal khusus untuk yang namanya kayak bangsal suicide bangsal. Jadi kayak ada penjaga khusus yang untuk ngejagain supaya orang-orang yang di situ mereka bukan gila, mereka bukan gila, tapi mereka itu ya itu tadi ada mental illness. Yes. Jadi mereka itu dijagain supaya mereka nggak suicide. Yes. Nah itu saking itunya, dan di Indonesia itu sekarang udah mulai banyak. Nah cuman belum begitu ada prasarana ataupun ya kalau gue bilang sih dari pemerintahan belum banyak konsel di situ, tapi kalau di luar itu banyak. Yes. Gitu, itu banyak banget. Nah maksud gue tuh pembahasannya kan menarik nih Van. Misalnya dari awal misalnya lu masukin langsung kayak pengaruh ini kayak indeks kayak di luar tuh berapa, udah berapa ada kejadian berapa kayak gitu kan, jadi orang udah juga siapin Bang. audiensnya juga bisa tuh. Udah siapin Bang, cuma durasi 10 menit Bang, itu jadi concern gua. Oh iya, siap 10 menit masalahnya, makanya gue pengen open aja. Karena di US itu lebih tinggi salahnya, mereka lebih tinggi Bang. Ditabung buat next session. Iya. Ini bagus, jadi mental yang tadi si Danang ngomong, nah ini kita juga harus bedain ya antara orang yang sakit jiwa sama ada penyakit yang seperti ini ya, yang ada disorder kayak gini tuh kayaknya ada perbedaan. Jadi kita nggak bisa juga langsung generalisir itu jadi sakit jiwa gitu loh. Karena Bang, banyak jenisnya Bang. Ini mereka jadi gitu loh. Jadi maksudnya ini kadang beberapa orang kan kayak, maksudnya kadang ini kalau kita di publik yang lebih gede lagi ya kan, mungkin pernah dengar kan si siapa tuh Deddy Corbuzier aja kan pernah disomasi gara-gara bilang orang gila kan ya. Yes. Iya. Iya kan ya, kayak gitu sih, kayak hal-hal kayak gini ternyata tuh di Indonesia mulai banyak. Gue pernah ada ikut adalah ya ngasih link seminar gitu kan, wah gila sih gue bilang. Tapi ya intinya kalau punya teman-teman kayak gitu sih, mereka harus dikasih tahu kalau mereka masih punya masa depan. Bahkan ada beberapa yang gue kenal tuh mereka sampai udah mikir kalau mereka memang nggak bisa berkeluarga. Padahal banyak yang bisa berkeluarga. Yes. Jadi ya itu nah, kalau misalnya kalian punya teman-teman ada yang kayak gitu, ya gue sih berharap kalian bisa jadi support system mereka yang bagus sih. Lu itu mengkhususkan aja materi bipolar itu untuk di hari ini, atau emang lu ini mendalami bipolar? Artinya kalau misalnya memang cuma mengkhususkan hari ini kan, ekspektasi gue itu berarti lu sebenarnya juga mendalami dari ini ya, dari simptom-simptom yang lain yang tadi lu bikin listnya di presentasi itu ya. Emang gitu Pan? Ya gimana ya Bang, itu sebenarnya gimana ya? Ya gue tau lah, gue ada ini juga kan, tapi kadang-kadang dulu emang gue pakai tuh buat balusin cewek sih Bang. Terus iya si Sri ini kadang-kadang serius, wanita itu hanya butuh didengarkan dengan baik gitu kan. Dan gue mengerti konsep psikolog itu gitu loh. Dan kadang-kadang konsep psikolog itu penting banget buat gue sebagai sales untuk jualan. Gue harus tahu gimana gue nge-treat customer gue, ya enggak?
Iya. Mau dia celana cingkrang kek, mau dia jilat hitam kek, nggak tentu juga. Bisa juga demen pijet, ada yang kayak gitu. Kadang-kadang kita kan Indonesia kan just box that couple gitu lah ya, pokoknya gitu kan. Ada yang seperti itu tapi enggak. Kadang itu gue pakai juga sih bang ilmu psikolog itu. Kalau minta tanda tangan kan nggak mungkin juga bang, liatin mukanya udah asem, nggak mungkin gue minta tanda tangan, nggak mungkin ke presentasi gitu kan. Dan itu, lagi gue bilang kalau di perusahaan, analisis itu tuh paling sering bang. Tekanan-tekanan dari bos-bos ke bawah gitu kan dengan apa ya jam kerja yang gila, tight, gaji nggak seberapa, itu banyak banget. Makanya gue bilang anak-anak milenial itu ringkih banget kesehatan jiwanya. Jadi itu jadi market banget nih buat bapak-bapak yang pencari kelamin sebenarnya untuk memainkan emosional mereka gitu kan. Ada yang butuh dibantu. Kan kira gitu kalau misalnya mau nakal gitu ya atau mau apa gitu. Kenapa? Di situ. Lagi kalau kita bahas lagi, ya kenapa? Kalau gue bahas panjang lagi, maksudnya ke teorema consumer behavior. Gimana mereka itu gaya hidupnya, senang belanja, senang apa. Gue balikin lagi ke dalam, ke belakang. Akhirnya muncullah fintech, butuh pinjol. Orang Indonesia demen minjem, duit ditagih, stres, akhirnya kemana. Jadi, sebenarnya kalau mau bikin materi ini panjang, Bang. gitu. Dan gue melakukan research, ya. Jadi pas gue S3 ini, gue melakukan research terhadap fintech lah, terhadap kesehatan jiwa. Gue ambilnya itu research buat bikin jurnal-jurnal itu, gitu loh, Bang. Jadi gak asal ngecap-ngecap gitu aja. Jadi ada beberapa jurnal yang memang gue pakai, ada buku pegangan yang gue pakai, itu untuk berbagi gitu loh ke teman-teman yang gue tahu ya gitu. Oke, Itu sih bang. Jadi kalau emang mau di series, ini gak masalah. Gue akan bahas lebih deep gitu loh. Gitu loh. Menarik ya, menariknya ini sih. Sebenarnya buat obrolan santai bisa sih buat bahan obrolan di Ilunek misalnya kapan gitu kita cobain karena gue rasa salah satu materi atau bahasan non elektrikal ya, non bidang kita yang sebenarnya belum touch itu ya masalah psikologis sih memang. Karena lu bayangin kalau gue sharing deh, gue bipolar itu diponis 2013 bang. Siapa lu? Sekarang sudah 2000 gua. Oh oke. Berarti lu 2013 baru tahu 8 tahun yang lalu ya berarti ya? Yes, 8 tahun yang lalu. Tapi pernah kalau gue flashback, sebenarnya kayaknya udah ada di zaman gue kuliah atau zaman gue kecil. Pas lu tahu, pas lu tahu lu callback. Oh iya, dulu kan gue gini ya. Oh iya. Nggak nerima bang, nggak nerima. Orang yang pertama kali di step punya penyakit dia nggak bakal terima. Marah-marah sama Tuhan. Yes. Gue kecewa banget. Gue kecewa banget sama Allah gitu kayak. Gue baru enak kerja di Ericsson gaji 10 juta tuh udah happy banget. Gue mau menikmati kok dikasih sakit kayak gini gitu dengan mood gue yang gak stabil. Positifnya emang gue di masjid mulu bang, kalau lagi bagus ya, di masjid ngaji ya Pak Pun. Tapi kalau lagi pasti yang sebelahnya, itu gitu. Dan gue mau nunjukin sama semua orang bahwa gue dengan mood yang swing, gue bisa di posisi top level, gue bisa kuliah sampai S3. Jadi itu nggak akan jadi bantu sandungan gue untuk berkreasi, untuk beraktivitas, untuk berbagi. Orang nggak akan tahu bang kalau gue nggak speak up. Seriously, yang tahu mungkin hanya teman gue sangkatan. Gitu, dan teman sangkatan, kenapa gue sayang banget sama teman-teman gue direct tuh? Karena mereka selalu ada saat gue jatuh bang. Contoh 2020 anak gue lahiran bang, ya enggak? Gue lagi happy-nya banget, anak gue lahir divonis Down syndrome, ya kan? Jatuh, atau kan? Itu betapa stresnya gue. Orang normal pun pasti drop bang. Apalagi gue punya penyakit jiwa yang kayak, wah, kok kayak gini gitu loh. Sampai gue bikin flashback lagi tuh. Tahun 2000, bokap gue meninggal, anak yatim gitu kan pertama. 2010 gue telat bawa adik gue ke rumah sakit, glukoma, mata kiri sebelah nggak bisa ngeliat. 2020 anak gue Down syndrome. Jadi udah terlalu deep gitu di hati gue tuh, wah gila ya, gitu loh. Tapi gue selalu berpikir Allah tuh nggak akan pernah tidur gitu loh. Kapanpun gitu. Yang penting kalau kita berbagi, Allah pasti mudahkan. Gue kalau mau flashback dari gue zaman gue kerja bang, dari 2011 hingga kini itu semua yang punya kontribusi terhadap pengen gue tuh anak elektro. Gue tuh selalu kerja bareng sama anak elektro, termasuk sama teman angkatan lu dipercaya sama si Sony kan gue gitu kan, udah. Dan gue harus fight dengan mood gue di dalam perusahaan. Nah saya tinggi bang, di level direktur tinggi, di level tinggi gitu. Tapi ya udah gue cuma bisa ketawa aja gitu loh. Makanya gue bilang, gue kadang-kadang butuh manik. Saat gue manik, gue tenaga gue nggak pernah capek, otak gue punya plan yang banyak, dan tuh gue manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Manik tuh apa manik? Sorry. Manik itu fase tinggi bang. Jadi lu nggak pernah capek. Ya? Mania. Jadi pas lu tinggi, lu ini gitu. Makanya gue kadang-kadang 1 tahun tuh gue bisa 3-4 perusahaan gue kerjain bang. Ya. Apalagi sekarang gue punya daya dorong, gue punya anak, gue punya istri, gue mesti kerja. Mood gue mesti stabil. Alhamdulillah gue jarang lah jatuh. Gue jatuh banget pas anak gue lahiran aja tuh. So far gue setahun ini gue kerja di beberapa perusahaan, udah gue enjoy aja. Gitu. Jadi request ya.
Nanti kalau misalnya lu kepilih lagi jadi materi to be continue ya. Oh ya, Lanjutin. kita akan bikin Jangan materi baru lagi. ya, kita akan bikin buku saja sebenarnya gitu. Gue juga senang baca, senang review gitu kan. Jadi apapun lah yang bisa berbagi pasti gue berbagi lah gitu. Itulah alasan gue kenapa gue kuliah sampai S3, kenapa karir gue mesti di top level manajemen dan sebagainya lah gitu loh. Gue untuk buktiin lu bisa gitu. Gue yang mood gue tuh sering berantem bang di hati gue bang. Gini gitu. Gitu. Sama Tapi ini, ya, sama ini gue kan mesti profesional. kalau ada nih untuk mungkin materi-materi selanjutnya kali ya kalau misalnya kepilih lagi. Kalau misalnya mau kasih masukan ntar tolong ini dong, tolong share ke kita juga ini. Ada nggak misalnya cara buat identifikasi self identification ya? Ada Kita nanti gue gabung. kasih. Nah tuh ya, oke, disimpan dulu. Jadi jangan dibuka sekarang, Iya. oke? Biar pada Iya. penasaran. Buat next aja ya, buat next ya. Gue mau Iya. komen lagi dong, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, silakan. Oh boleh. Lanjut. Ya, soalnya materinya menarik banget nih. Sebenarnya tadi jawaban yang gua harapkan tuh terjawab tadi sama penjelasan Arfan. Yang kalau ternyata Arfan itu juga pengidap ya, Yes. bener ya? Iya bang. Jadi gue sekarang paham kenapa Arfan itu paham, karena ya memang Arfan mengalami kan. Ya. Nah itu kenapa gue tuh juga sedikit paham sama ini, karena memang gue juga dekat sama orang-orang yang mengidap kayak gini. Oh. Gue dari awal kuliah gue udah punya teman yang punya anxiety disorder, bawaannya dikit-dikit cemas. Mas. Gue lihat tuh di itu tuh di atas loteng tuh, gue mau digebukin sama orang-orang itu. Gue tengok ke atas loteng kan, nggak ada siapa-siapa, kosong. Anjir, Udah kata gua. paham tuh bang. Udah paham. Gua kayak gitu kan. Itu udah paham. Terus tuh. Parah tuh. bahkan orang terdekat gue itu ya, kakak gue juga pengidap itu, bipolar disorder. Oh. Iya, bipolar disorder. Terus juga gue juga berkutat sama dia gimana caranya ya gitu ya. Terus terakhir tuh Awas, dia jadi iya. Awas keturunan bang. Cek nanti ya bang ya anak-anak lu ya takutnya turunan tuh bang. Cek Iya. Dini. Oh, Terus masalah terakhir gen juga tuh ya? Ya biologi. Oh ya itu dia. Itu biologis itu bro. terus kan, Biologis. Dan trigger. lu tau nggak dia tuh kalau lagi schizofren tuh Oh udah segitu ya. Hayalannya Udah apa? segitu ya? Apa tuh bang? ya terakhir Sizo kita bawa ke dokter kan. Sizo ininya diagnosanya Sizo. Apa namanya? Dia tuh kayak dia punya hayalan kalau pacarnya dia tuh artis siapa gitu ya, gue lupa ya. Wah, Dia itu selalu udah ngomong kacau. artis ya. Udah. Iya makanya. Iya makanya ya udah, makanya gue tuh deket banget sih sama yang penderita kayak gitu. Makanya waktu pas lo cerita kayak gitu, gue terus terang ada sekitar 15 tahun nih ya bergelut sama pasien yang seperti itu. Jadi gue paham ya. Jadi lumayan lah. Jadi agak nyambung kan tadi kan. Banyak bersyukur ya bang ya. Iya banyak bersyukur karena gini sih menurut gue. Menurut gue gini, apa tadi kan gue yang gue pahami dari penderita ini kan pasti kan merasa jatuh gitu ya. Tadi kan lo bilang gue pengen buktiin kalau yang pengidap ini juga bisa maju ya. Ya kalau gue lihat sih sebenarnya gini ya, apa namanya, ini kan sesuatu hal yang lumrah ya. Maksudnya gini, kita ini kan manusia ya. Kita tuh kan tadi bahasa lo tadi ada apa ya? Ada. Jadi bahasa lo apa, Van? Boleh diulang nggak? Ada. Kalau gue gini sih, gue mengistilahkan sama hardware software aja sih. Ada fisik, ada mental. Jadi. Yes. Oh, penyakit zohir. Jadi sebenarnya, ya zohir sama batin ya. Zohir sama batin. Jadi sebenarnya kita itu kan memang manusia fana ya, makhluk fana ya. Jadi kalau nggak sakit hardware-nya ya sakit software-nya. Dan itu dua-duanya sama-sama wajarnya. Ya minimalnya stres, terus kemudian depresi, sedih, cemas. Ya tergantung dengan level. Itu, bang. Psikosomatik bang, yang banyak kena bang. Iya, itu minimalnya ya. Jadi maksud gue gini, yang pertama tuh kalau kita ada perasaan-perasaan kayak gitu, bersifat ini aja sih sama diri sendiri, menerima aja. Maksudnya jangan menyalahkan ya. Jangan menyalahkan, menerima. Terus kalau di luar negeri itu penerimaan terhadap sakit yang non fisik ini sih lebih natural ya. Mereka tuh lebih bagus bang. lebih advance bagus dan memang benar-benar
benar-benar didiagnosis dan diterapi dengan benar-benar, karena Betul. manusia ya kalau nggak sakitnya fisiknya ya pasti psikisnya gitu ya. Ya. Nah kalau di kita nih kadang-kadang ada stigma yang bikin berat, itu ada stigma sih, pokoknya kalau nggak sakit fisik berarti gila gitu kan, padahal Iya. enggak. Nggak. Padahal sakit non fisik itu belum tentu gila gitu. Nah itu doang. Nah terus stigma lagi kan, kalau orang sakit non psikis dibawanya kemana? RSJ kan, orang langsung stigmanya negatif, Ya. wah gila nih. Padahal enggak gitu. Iya makanya Sama aja cuman mungkin Iya. moodnya aja nggak Iya. stabil. Iya. Jadi yang penting gini Van, orang dengan pengidap apapun bisa sukses kok dunia akhirat. Asik. Contoh BPD aja jadi presiden loh, presiden Amerika Abraham Lincoln itu BPD Yes. Van. Iya emang. Ya jadi tetap ini aja, tetap semangat dan Iya. menerima aja lah. Kita kan Hmm. makhluk fana ya, Allah mau tentuin kita nanti ada masa kita turun fisik, ada turun psikis. Ya itu bagian dari cobaan ya yang harus kita terima. Danang bukan Gitu bro. sih. Ya kan hidup ini itu kan isinya cuman itu kan ya. Iyalah. Iya, yang gua tahu pengidap itu cuma teman-teman gua dari 2006 aja sih. Yang lain juga nggak tahu. Cuma mikirnya, wah Arfan nih banyak banget Pan. Banyak banget kalau gua ceritain banyak lah. Iya. Banyak banget. Gua juga kadang-kadang nggak berani speak up bang, karena takutnya orang berpikir gua nggak bisa kerja gitu. Makanya gua nggak pernah ngomong. Gitu. Ya kan gua ya udah, itu kan kondisi mood aja kan. Gitu. Gua nggak pernah ngomong karena orang Indonesia aja. Ya orang Indonesia itu kadang-kadang nggak apa ya itu gitu loh, mikir oh ini nggak ini ya udah gitu kan, gitu padahal ini bisa lebih baik dibanding orang yang normal kan. Sip, oke lah kalau gitu.